Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang mau'idhah hasanah, berwasiat dan berkisah dalam dakwah. Poin yang pertama yaitu pengertian dakwah mau'idhah hasanah. Pengertian dakwah ialah kalimat yang baik yang diucapkan oleh seorang dai kepada seorang mad'u. Sedangkan mau'idhah hasanah merupakan nasihat, bimbingan ataupun pendidikan yang baik. Ali Mustafa Yakub mengatakan bahwa mau'idhah hasanah itu merupakan ucapan yang berisi nasihat yang baik, di mana nasihat itu dapat bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya, ataupun argumen-argumen yang memuaskan sehingga pihak audiens dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh seorang dai. Jadi, mau'idhah hasanah itu adalah kalimat atau nasihat yang disampaikan oleh seorang dai kepada mad'u, yang disampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan bahasa yang sederhana, berisikan petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan agar dapat diterima, dicerna, dihayati, dan juga diamalkan oleh seorang mad'u. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang berwasiat dalam dakwah. Pertama, pengertian dari wasiat. Wasiat menurut bahasa berarti pesan penting yang berhubungan dengan suatu hal atau berpesan kepada seseorang yang berisi pesan moral. Secara terminologi, wasiat yakni sekumpulan kata-kata yang berupa peringatan, support, dan perbaikan atau pelajaran tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Wasiat ini dibagi menjadi dua, yaitu wasiat oleh orang hidup kepada orang hidup, dan juga yang kedua yaitu wasiat orang yang telah meninggal ketika menjelang ajal tiba kepada orang yang masih hidup. Jadi, oleh karena itu, pengertian wasiat dalam konteks dakwah adalah ucapan berupa arahan atau uji kepada orang lain terhadap sesuatu yang belum atau yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu tentang sumber hukum wasiat. Sumber hukum wasiat ini diambil atau sumber-sumber hukum wasiat ini melalui 4 sumber, yaitu dari nas Al-Quran atau berasal dari Al-Quran, dari sunnah, dan juga amal para sahabat atau ijma', dan juga yang keempat yaitu amalan para sahabat. Kalau untuk yang berasal dari nas Al-Quran, seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Baqarah 180. Selain itu juga dijelaskan dalam hadis atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang pensyariatan wasiat itu sendiri. Kemudian untuk ijma' ini telah berlaku ijma' para fuqaha semenjak zaman sahabat Nabi yang bersepakat bahwa hukum wasiat adalah mubah dan tidak seorang pun daripada mereka yang meriwayatkan tentang larangannya. Jadi berwasiat adalah boleh. Dan juga ada amalan-amalan para sahabat yang mereka juga mewasiatkan hartanya. Selanjutnya yaitu rukun-rukun dan juga syarat-syarat dari wasiat. Rukun wasiat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pemberi wasiat, kemudian penerima wasiat, barang yang akan diwasiatkan, dan kalimat wasiat atau lafaz. Selanjutnya untuk syarat-syarat wasiat itu sendiri juga terbagi menjadi 4, yaitu sama seperti pemberi wasiat, penerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan juga lafaz wasiat atau ijab dan qabul. Selanjutnya saya akan meneruskan teman saya. Yang ketiga adalah berkisah dalam konteks dakwah. Yang pertama adalah pengertian
berkisah dalam konteks dakwah. Secara bahasa atau secara etimologi, kisos atau kosos merupakan bentuk masdar dari lafadz koso yaksu yang memiliki arti menelusuri atau mengikuti jejak. Secara terminologi atau istilah merupakan kisah-kisah di dalam Al-Quran yang menceritakan ihwal atau pengalaman umat-umat terdahulu dan nabi-nabi, seperti peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Selanjutnya yang kita pahami adalah berkisah dalam konteks dakwah itu seperti apa, yaitu merupakan suatu bentuk petunjuk untuk orang yang bertakwa, dan juga sebagai sebuah pedoman hidup atau dasar hidup, ajaran-ajaran yang dikemukakan dalam berbagai bentuk seperti perintah, larangan, dan lain-lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus untuk tercapainya suatu dalam berkisah atau bercerita, seorang dai itu harus memperhatikan aspek-aspek dalam menentukan tema atau cerita, gagasan, pemikiran dalam setiap ceritanya atau kisah yang akan disampaikannya. Jadi harus menentukan dulu topiknya seperti apa, kisahnya yang akan disampaikan itu seperti apa, agar matku itu dapat paham dan dapat mengambil hikmah dari cerita-cerita yang disampaikan. Terus selanjutnya adalah faedah atau manfaat dari metode kisah dalam aktivitas dakwah, antara lain adalah yang pertama, menjelaskan dasar-dasar berdakwah dan dasar-dasar syariat bagi para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati Rasul dan hati umat Islam agar tetap berada pada agama Allah. Yang ketiga adalah mengokohkan kepercayaan atau mengokohkan keimanan. Yang keempat adalah membenarkan para nabi terdahulu. Yang kelima adalah menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya terkait berita yang disampaikan tentang orang-orang yang terdahulu dari dulu hingga pada masa sekarang ini atau masa sampai saat ini. Yang terakhir adalah kisos atau cerita merupakan bentuk dari sastra yang menarik untuk didengarkan dan mudah meresap ke dalam jiwa sehingga menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.